Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sukacita tempat ini? Amin, haleluya. Kita bersyukur karena ini hari yang terbaik kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun saudara kita yang saat ini banyak yang pulang kampung atau keluar kota, tapi kita bersyukur karena kita masih dapat beribadah di tempat ini. Amin saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang untuk Bapak Eka Yulianto yang berasal dari Gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam. Dan selanjutnya selamat datang juga kepada Ibu Fedia Mona yang berasal dari Gereja Baptis Kalvari Batam juga. Dan yang terakhir selamat datang juga kepada Saudari Esi ya. Selamat datang untuk Bapak Ibu Saudari yang berasal dari Gereja Baptis Kalvari. Mohon bangkit berdiri dan kiri kanannya boleh menyambut, boleh mengucapkan sekali lagi selamat datang, selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur karena ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita boleh saling berfellowship, menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di waktu yang terbaik ini. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat segala yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih buat 1 minggu ini Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami, menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang kami alami dan kami rasakan. Pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersuka cita, karena kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik ini. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau percaya pada janji-Mu Tuhan. Kami mau simpan janji itu dalam hati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan
dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami mau berterima kasih Tuhan. Berterima kasih. Amin. Berkasih
Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Mari mau bersyukur sama Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kau buat Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang setia pada janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berjanji akan menyertai, akan melindungi. Oh, Engkau Allah yang berjanji Tuhan. Sebab itu hati kami tetap percaya, tetap berharap, tetap memandang kepada-Mu. Kami bersyukur. Mau nyatakan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih setia, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari lebih lagi kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Sekali lagi katakan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami mengalami penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena kami mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau datang bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan sebab ini hari yang terbaik. Amin Saudara. Hari yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat sendiri kita mau katakan dengan penuh semangat bahwa Tuhan kita yang layak ditinggikan.
Kita mau sama-sama katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Katakan. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku tak bersyukur. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Katakan, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau bersuka cita Tuhan lebih lagi. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Sebab Roh-Mu sama-sama dengan segenap hati katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, ku mau tetap. Mari jemaat sendiri katakan, kami mau bersyukur. Mari
Setiap hari Tuhan berikan hari yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Sebab itu kita gak boleh lelah saat kita melayani Tuhan. Amin. Kita harus bersemangat dan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Katakan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Mari timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari lebih lagi kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama kita mau katakan, ratakan tanah bergelombang. Mari timbun tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jemaat sendiri katakan, ratakan tanah, mari timbunlah tanah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita mempersembahkan, membawa persembahan persepuluhan komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita mau membawa persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu yang terbaik ini. Terima kasih karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur
atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami mau membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau taburkan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur dan bersukacita membawa persembahan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi. Mari kita mau percaya bahwa tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari jemaat sendiri katakan, Roh Kudus hadir di sini. Dia mengalir. Mari sama-sama katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil
Bapa di surga, kami ucapkan syukur kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh beribadah, menyembah Tuhan, menjadikan Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus menjamah kami, setiap orang yang mendengar, baik yang mendengarkan di tempat ini maupun yang mendengarkan secara live streaming. Memberkati mereka semua sehingga firman-Mu dapat menolong kami, dapat mengubah kami, karena Roh Kudus yang ada memampukan kami untuk kami bekerja melayani Tuhan. Berkati anak-anak kami yang mereka juga akan beribadah dengan cara mereka sendiri. Berkati guru pembimbingnya Bapa, berikan kuasa-Mu sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh semakin pintar, semakin percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan kita bisa beribadah. Terima kasih keluarga Pak Eka dari Gereja Baptis Indonesia Kalvari Batam ya. Nanti tolong titip salam buat Pendeta Simulyono bersama jemaat di sana. Terima kasih Pak. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema pada bulan ini yaitu bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita telah belajar selama 4 minggu tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan untuk mengakhiri tema ini pada hari ini yang kita pelajari adalah Roh Kudus mengubah hidup orang percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus atau kehidupan orang-orang yang kita kenal, mereka adalah orang-orang yang biasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan yang luar biasa sebelum mereka percaya kepada Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Maaf, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kita mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu akan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu hidup di bawah hukum Taurat. Maka kamu tidak hidup ya. Kelewatan kata tidak, tapi artinya sangat bertentangan, berubah. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada tembakan-tembakan ya depan-depannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat dalam kehidupan kita, ada yang kita mengenal tentang
kehidupan sosok yang luar biasa, salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Kita tahu Petrus mempunyai karakter yang pemberani, yang terbuka, ngomongnya apa adanya, dan juga Petrus dikenal dengan orang yang besar mulut, jadi ngomongnya banyak, ngomongnya luar biasa. Ya, Rasul Petrus mempunyai seorang yang sangat berani. Pada waktu sebelum pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita akan lihat di sini gambarnya bahwa Rasul Petrus berkata bahwa aku yang akan membela Yesus mati-matian. Dia berkata, aku yang paling berdiri depannya, membela Yesus sampai mati. Tetapi faktanya justru pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan diadili akan disalibkan, Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali. Pada waktu banyak orang bertanya, dia salah satu pengikut Yesus. Petrus berkata, saya enggak mengenal dia. Waktu pindah tempat lagi, di situ ada orang yang berkata, ini dia salah satu pengikut Yesus. Petrus kembali, saya enggak mengenal. Dan yang ketiga kali, Petrus berkata, sungguh saya tidak mengenal Yesus. Saudaraku, itu peristiwa itu terjadi pada waktu sebelum hari Pentakosta, sebelum Roh Kudus diturunkan kepada orang-orang. Itu karakter yang dialami oleh Rasul Petrus. Tetapi kita melihat ada perubahan yang luar biasa. Setelah hari Pentakosta dicurahkan, kita melihat bagaimana Rasul Petrus dia berkhotbah. Dalam khotbah itu ada 3.000 orang yang bertobat. Ada 3.000 orang yang percaya Yesus. Dan bukan hanya percaya Yesus, tapi langsung dibaptiskan. Itulah yang menjadi cikal bakal gereja mula-mula. Petrus diubahkan, Petrus diberikan kuasa yang luar biasa. Petrus bisa menyembuhkan. Pada waktu di depan bait suci, ada seorang yang meminta-minta dan mereka dalam keadaan tidak bisa berjalan. Petrus berkata, saya enggak punya emas dan perak. Tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, engkau menjadi bisa berjalan. Engkau menjadi bisa melihat. Engkau menjadi sembuh. Dan itu kuasa yang luar biasa. Pada waktu setelah pencurahan kuasa Roh Kudus diberikan kepada Petrus. Bukan itu saja, kita melihat bagaimana Rasul Petrus dengan berani memberitakan Injil. Dari tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain memberitakan Injil dengan begitu setia, dengan begitu beraninya. Bahkan Rasul Petrus ditangkap, dihadapkan kepada mahkamah agama dan dihakimi, diadili. Dan akhirnya Rasul Petrus dihukum mati, yaitu dihukum mati disalib. Saudaraku, pada waktu mau disalib, Petrus berkata, saya enggak layak disalib seperti Yesus. Itu sebabnya Rasul Petrus ingin supaya dia disalib dengan cara terbalik. Jadi kakinya di atas, kemudian kepalanya di bawah. Dan itu yang diakhiri Paulus pada hidupnya. Sehingga dari seorang sosok orang yang menyalibkan Yesus, orang yang tidak percaya Yesus, kemudian menjadi orang sungguh-sungguh mempertahankan imannya. Bahkan mati sampai disalibkan dengan kepala terbalik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat, akan kita pelajari dari firman yang kita baca tadi, ada 3 dampak. Ada 3 dampak Roh Kudus.
dalam hidup orang percaya. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu akan mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus berkuasa. Kita belajar selama 3 minggu berturut-turut bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang yang percaya itu. Dan kita hari ini kita belajar 3 dampak Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudaraku, 3 dampak itu, yang pertama adalah akan mampu mengasihi Tuhan, akan mampu mengasihi sesama. Yang kedua, akan mampu mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Dan yang ketiga, akan mampu menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat satu persatu 3 dampak ini. Yang pertama, orang yang dikuasai Roh Kudus akan mampu untuk mengasihi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat dalam Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa salah satu dampak yang luar biasa yang harus terjadi pada orang percaya Yesus, pada orang yang telah dijamah Roh Kudus, tidak dapat tidak lagi, tidak dapat ditawar lagi. Harus ada kasih, harus bisa mengasihi satu sama lain. Saudaraku, ada orang yang sedang menjadi perdebatan tentang pertanyaan, apa tanda orang yang dikuasai Roh Kudus. Ada sebagian gereja berkata, oh, orang yang dikuasai Roh Kudus itu harus bisa berbahasa roh. Ia berkata, lahir baru itu ditandai dengan bisa berbahasa roh. Saya belajar, tidak ada Alkitab mengatakan demikian. Sehingga mereka sangat-sangat mengidolakan. Mereka sangat mengembangkan, bahkan kesannya seperti dibuat-buat supaya dikatakan hidup baru, supaya dikatakan lahir baru, supaya dikatakan rohaninya tinggi. Mereka mencoba ikut-ikutan berbahasa roh. Bahkan ada gereja mengajarkan ada kursus berbahasa roh. Bahasa roh memang ada di Alkitab, itu karunia yang diberikan pada seorang. Dan jikalau ada orang yang dikaruniai bahasa roh dalam berjemaat, firman Tuhan berkata, harus ada yang bisa menafsirkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi kita katakan pada saat ini, dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13, saya mengatakan, saya baca sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan lain oleh kasih. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi Rasul Paulus menekankan pengharapan tidak mengecewakan. Paulus menekankan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ciri orang yang hidup baru, yang dikuasai Roh Kudus, bukan bahasa roh, saudaraku.
Tapi jelas mereka semua memiliki kasih. Mereka bisa mengasihi satu sama lain. Itu dampak orang yang dikuasai Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa kasih itu harus dibuktikan, diwujudkan. Ya nggak bisa mengasihi yang diwujudkan dengan nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Atau nggak bisa diwujudkan dengan perkataan aku mengasihi sesama kami. Tidak bisa. Harus dibuktikan. Kasih dibuktikan dengan apa? Harus dibuktikan dengan dua hal. Yang pertama, orang yang mengasihi Yesus, mereka pasti melayani. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus melayani. Kita nggak bisa egois. Kita nggak bisa minta dilayani terus. Harus melayani. Melayani banyak hal. Melayani sesuai karenta, karunia, bidang sosial, bisa melayani dalam bidang PI, bisa melayani dalam bidang penyembahan, bisa melayani di bidang macam-macam yang lain. Melayani bagaimana seperti yang kita lakukan, kita membagikan sembako, memberkati kepada masyarakat, dan sebagainya. Banyak pelayanan-pelayanan. Itu bukti bahwa kita mengasihi sesama. Kita wujudkan dengan bagaimana kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Itu bukti sungguh. Mereka sungguh-sungguh ada Roh Kudus dalam hidupnya, yaitu mengasihi, dan dibuktikan dengan melayani. Bapak Ibu yang belum melayani, nah coba merenungkan apakah Bapak Ibu sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya boleh egois lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita yang melayani orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau Yesus memberikan teladan melayani, ya kita sebagai pengikut Yesus juga harus melayani Tuhan. Dan kasih diwujudkan juga dalam mengampuni. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15 ini, saudaraku, kita melihat di sini Paulus mencatat ada banyak orang Kristen yang masih saling bermusuhan. Ada banyak orang Kristen yang saling bertengkar satu sama lain. Bahkan ada keluarga Kristen yang bertengkar satu sama lain. Seorang anak membenci orang tuanya, seorang orang tua membenci anaknya, seorang kakak membenci adiknya, dan sebaliknya. Seorang teman membenci temannya satu gereja. Saudaraku, Rasul Paulus mencoba menangkap ini, bahwa keberadaan banyak orang Kristen yang masih tidak mengasihi, yang masih membenci, yang masih dendam, yang masih sakit hati. Dan itu Paulus sampaikan di dalam Galatia tadi pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Paulus berkata, jangan saling menggigit, jangan saling menelan, jangan saling membinasakan. Artinya apa? Artinya jangan bertengkar, tetapi biarlah engkau mengasihi, mengampuni satu sama lain. Tidak ada orang yang tidak pernah kecewa, saudaraku. Saya sebagai suami juga pernah kecewa dengan istri. Demikian pula istri mungkin sering kecewa dengan saya. Saya pernah kecewa dengan anak-anak kami. Ya mungkin anak-anak kami juga sering kecewa. Saya sebagai pendeta juga mungkin sering mengecewakan Bapak Ibu jemaat. Dan mungkin juga jemaat juga mengecewakan saya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini wajar. Tidak ada yang sempurna, semua pasti pernah mengecewakan. Mungkin sampai menjadi sakit hati. Mungkin bahkan sampai pada masalah kepahitan. Dan itu disampaikan Rasul Paulus
harus mengampuni. Mengampuni itu suatu hal yang sangat penting. Pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita berikan kepada orang lain dan juga kepada pribadi. Jadi kalau saya bisa mengampuni, itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri saya sendiri juga. Kenapa saudaraku? Karena begini, kalau saya menyimpan sakit hati, kalau saya nggak bisa mengampuni dan saya simpan sakit hati itu, maka sakit hati itu akan menjadi penyakit. Amin. Kita nggak bisa tidur. Ada kepahitan. Dan kepahitan itu secara fisik bisa berdampak dengan sakit-sakit yang lain. Ada banyak penyakit itu disebabkan karena luka hati dalam diri kita. Gereja ini mengembangkan pelayanan pemulihan, melayani orang-orang sakit hati, dan sangat banyak orang yang sakit hati dalam kehidupan mereka. Ada sakit hati dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Ada seorang ayah sakit hati dengan anaknya. Ada sakit hati dengan kakaknya, dengan adiknya. Ada sakit hati dengan teman-teman di kantor, teman di kampus, dan sebagainya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kami melayani, biasanya mereka awalnya berkata, oh enggak Pak, saya sudah mengampuni, saya sudah melupakan. Tetapi saudaraku, ternyata pengampunan itu tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa otomatis nanti lama-lama akan menjadi hilang. Mungkin akan tersimpan, akan terlupakan. Tapi suatu saat akan muncul lagi kebencian, muncul lagi kepahitan. Dan itu satu-satunya penyelesaian pengampunan harus didoakan, harus diampuni oleh Tuhan. Sehingga setelah tuntas dan waktu kita bisa mengampuni orang lain itu, maka kita merasa plong, lega. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang mungkin sakit hati kepada teman, sakit hati dengan kakak, dengan adik, jangan pendam. Selesaikan. Bukan dilupakan, tapi diselesaikan. Harus mengampuni sama seperti Yesus yang telah mengampuni kita. Dosa-dosa kita yang begitu besar telah diampuni Yesus. Dan Yesus mengajarkan supaya kita juga mengampuni satu sama lain dengan penuh kasih. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kasih itu dibuktikan dengan pelayanan. Dan kasih itu juga dibuktikan dengan pengampunan. Karena pengampunan itu bukan hanya untuk orang-orang yang kita ampuni, tapi pengampunan itu juga berguna bagi saya dan saudara sendiri yang mengampuni itu, supaya kita terbebaskan dari segala kekecewaan dalam hati kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua apa? Yang pertama adalah kasih, yang kedua Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan kedagingan. Saudaraku, dalam Galatia ini kedagingan itu disebut dengan bahasa aslinya itu syark. Syark itu tabiat dosa, tabiat lama. Jadi bukan tubuh ya, bukan tubuh tapi tabiat lama. Jadi katakan di sini setiap orang mempunyai sifat yang lama. Bapak Ibu pasti punya sifat yang lama dulu. Mas Dwi punya tabiat yang lama? Punya? Pasti kita punya sisi negatif waktu itu. Sebelum kita bertobat, bagaimana perbuatan kita, bagaimana tabiat lama kita, bagaimana ego kita, bagaimana perlakuan kita, bagaimana sebagai banyak sekali tabiat-tabiat yang lama, tabiat yang buruk yang muncul pada waktu kita sebelum bertobat.
kita nggak bisa menghilangkan dengan kekuatan kita sendiri. Saya sering bercerita, ada banyak orang sering bagaimana supaya bisa mengendalikan diri, bagaimana supaya nggak emosi. Sudah berdoa, tetap saja hanya berjalan 1 bulan, nggak emosi, tapi kemudian emosi lagi. Bagaimana supaya tidak marah, hanya bisa tahan sebentar, tapi kemudian marah-marah lagi, dan bahkan semakin parah amarahnya. Ada seorang ingin berhenti merokok, ingin berhenti minum minuman, hanya bisa sebentar saja, tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, dan kembali dia menjadi perokok lagi. Ada banyak orang ingin berubah, ingin berhenti dari perbuatan-perbuatan jahat itu, ada keinginan, tetapi tidak mampu menghilangkan sendiri, tidak mampu mengatasi sendiri. Hanya satu-satunya yang bisa menolong, jikalau Roh Kudus berkuasa, jikalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang akan menolong kita, memampukan kita untuk mengendalikan diri, bagaimana supaya kita tidak menjadi emosi lagi, bagaimana kita bisa menjadi sabar, bagaimana kita bisa menghadapi hawa nafsu dan sebagainya. Itu karena karya Roh Kudus yang bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. Saudaraku, jadi kita punya tabiat lama ya. Orang-orang sebelum percaya Yesus, kita punya tabiat lama. Saya bisa menggambarkan ilustrasi ini, ada 2 binatang. Yang satu adalah seekor lalat. Pak Ibu tahu lalat? Lalat itu sukanya apa? Sukanya di mana lalat itu? Hah? Tempat buang sampah? Tempat yang harum? Tempat yang busuk? Suka kotoran? Benar? Kalau Bapak Ibu kamarnya ingin didatangi lalat, gampang saja. Taruh barang busuk di kamar. Lama-lama lalat akan datang. Kenapa? Karena lalat ini tabiatnya dari sononya memang suka yang busuk, suka yang kotor. Itu lalat. Itu menggambarkan kehidupan lama kita. Sebelum kita percaya Yesus, kita juga suka hal yang jahat. Sebelum kita percaya Yesus, kita suka bergosip. Kita suka membicarakan orang lain. Kita suka menghakimi. Kita suka mencela. Kita suka menyakiti orang lain dan sebagainya, perbuatan jahat yang lain. Binatang yang lain adalah lebah. Lebah ini sukanya harum-haruman, sukanya madu yang manis-manis. Jadi saudaraku yang Tuhan, walaupun di taman bunga, kalau taman bunga itu, kalau di antara bunga yang indah, jikalau di situ ada kotoran, ya pasti lalat itu akan milih yang kotor tadi. Dan lebah akan milih bunga yang indah itu. Karena kodratnya demikian. Saya mau sampaikan, pada waktu kita belum percaya Yesus, kita memiliki tabiat yang lama, kehidupan yang jahat, yang tidak berkenan pada Tuhan, kehidupan yang jorok. Dan itu yang disebut dengan tabiat yang lama, kedagingan tersebut. Tapi saat kita percaya Yesus, pada saat Roh Kudus ada dalam hidup kita, semestinya kita sudah berubah dalam kehidupan itu, dari lalat menjadi
lebah, amin. Benar, amin. Kita bukan lebah lagi, kita bukan lalat lagi. Kita lebah. Kita nggak suka yang busuk-busuk lagi. Kita nggak suka perkataan yang busuk. Kita nggak suka menyimpan hal yang busuk. Yang busuk itu kita buang, itu tempatnya sampah. Kalau Roh Kudus menguasai kita harus menguasai itu sehingga kita akan tidak lagi kehidupan yang lama muncul. Tapi kita akan dimampukan Roh Kudus sehingga kita memiliki kehidupan dengan kodrat ilahi yang baru, yaitu hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, seorang yang dipimpin Roh Kudus akan mencari hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Amin. Firman Tuhan terkatakan, jikalau kamu dipimpin Roh, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Jikalau hidup kita dipimpin kedagingan, tabiat yang lama, berarti kita belum dipimpin oleh Roh. Kita masih menjadi seperti lalat, masih suka hal yang busuk, yang jorok, yang jahat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, Roh Kudus memampukan saya dan saudara, memampukan kita semua. Kita dapat menyenangkan hal yang busuk, kita bisa meninggalkan, kita bisa mengalahkan perbuatan daging itu. Itu karena kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Kemampuan kita nggak akan mungkin bisa. Terus sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 20, Rasul Paulus mencatat apa perbuatan daging yang harus kita kalahkan itu. Itu ada beberapa macam dosa yang kita kalahkan, yaitu dosa seksual. Itu dalam ayat yang kelima, pasal 5 ayat 19. Itu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu dosa seks, itu dosa pornografi. Yang kedua yang kita kalahkan adalah dosa okultisme, penyembahan berhala, sihir, jimat-jimat, primbon, hari-hari baik, percaya, ramalan dan sebagainya. Itu termasuk dosa okultisme. Dosa masyarakat atau dosa kriminal dikatakan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Itu termasuk dosa masyarakat, dosa kriminal. Dan yang kita kalahkan juga harus dosa hedonisme, keegoisan, kemabuan, pesta pora. Saudaraku, kehidupan lama kita sebelum kita percaya Yesus, waktu masih menjadi seperti lalat itu, ini kesukaan kita, kedagingan ini. Tetapi setelah kita percaya Yesus dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, memampukan kita sedikit demi sedikit untuk mengalahkan kedagingan itu. Dan itu yang dijanjikan oleh Roh Kudus, mengalahkan kuasa kedagingan. Itu kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kemampuan yang ketiga yang diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah kemampuan menghasilkan buah. Kalau seseorang menanam pohon-pohonan, buah-buahan, ketika mulai tumbuh,
mulai bersemi. Mungkin awalnya senang. Tetapi setelah sekian tahun bertumbuh, hanya daun-daun saja yang keluar, tidak ada buahnya, maka kita yang menanam itu mulai sedih. Kenapa? Yang diharapkan seseorang menanam pohon buah itu adalah keluar buahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita percaya Yesus. Tuhan inginkan bukan sekedar kita berhenti berbuat jahat. Bertobat itu berarti bukan berhenti berbuat jahat. Dulu berbuat jahat, kemudian berhenti, lalu diam. Bukan seperti itu. Pertobatan adalah berhenti berbuat jahat, kemudian berbalik Allah 180 derajat. Lalu melakukan kebaikan, itu bertobat. Jadi kalau seseorang yang dulu melakukan kejahatan bertobat, bukan berarti dia hanya tidak melakukan kejahatan lagi, tidak. Jikalau dia masih ada kesempatan hidup, maka dia harus berhenti dari berbuat jahat, lalu melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar bagi nama Tuhan. Seorang penjahat yang percaya Yesus, yang disalibkan bersama Yesus, dia bertobat, dia percaya Yesus, dan memang dia berhenti, karena pada saat itu dia disalibkan dan mati bersama Yesus. Tidak ada kesempatan. Tapi kita yang ada kesempatan bertahun-tahun, Bapak Ibu yang punya kesempatan bertahun-tahun setelah bertobat, ada kesempatan, diberi kesempatan hidup. Tidak bisa hanya berhenti saja, berhenti berbuat jahat, tidak bisa, harus melakukan yang baik. Itu definisi tentang pertobatan. Yesus memanggil saya dan saudara bukan hanya untuk bertobat, bukan hanya untuk berhenti dari perbuatan jahat, tapi untuk bertobat. Yesus memanggil saya dan saudara untuk pergi dan menghasilkan buah. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 22, dikatakan, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku pilih? Aku tidak tahu. Paulus berkata, jika masih kesempatan hidup, tidak ada pilihan lain. Paulus berkata, aku harus pergi bekerja memberikan buah, memberi buah. Buah dalam kehidupan kita, buah pertobatan kita. Dikatakan di sini adalah muncul buah-buah roh. Karakter yang semakin mirip dengan Kristus itu harus nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Buah itu dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada sebuah sekolah yang mengajarkan praktikum, itu anak SD itu ya, sederhana. Praktikumnya sederhana sekali. Guru itu memberikan perintah, anak-anak, gelas A itu gelas yang diisi dengan air dicampur dengan minyak. Jadi dalam gelas itu ada endapan minyak. Bagaimana anak-anak bisa membuang minyak itu?
tanpa menyentuh gelasnya. Ada banyak orang, banyak anak bingung bagaimana caranya ya. Kalau bisa megang gelas ya tinggal pegang lalu dapat dibuang ini. Tapi guru berkata, bagaimana engkau bisa menghilangkan endapan minyak itu tanpa memegang gelas? Sehingga air yang ada dalam gelas itu tinggal air bersih semuanya. Ada seorang anak yang rupanya dia lebih pintar yang lain. Saya tahu Bu Guru, bagaimana? Iya, saya akan mengambil teko berisi air. Tanpa menyentuh gelas itu, saya akan tuangkan air yang putih itu, yang bersih itu, dalam gelas yang berisi minyak itu. Akan saya tuang terus, sampai minyak itu meluap dan keluar dari gelas. Sehingga yang ada hanya gelas yang berisi air putih itu. Saudaraku, ini menggambarkan kita bagaimana supaya kehidupan perbuatan daging itu bisa keluar dari hidup kita. Sehingga hidup kita akan mengeluarkan buah-buah roh itu. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, memampukan kita. Bagaimana kita terus mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang kudus. Bagaimana firman itu kita masukkan dalam hidup kita pelajari. Bagaimana firman itu kita terapkan. Sehingga perlahan-lahan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar. Akan mengeluarkan buah-buah roh. Sehingga ketika ada buah roh muncul dalam hidup kita, otomatis kedagingan itu akan mati, akan meninggalkan kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, perbuatan daging dikatakan percabulan, percemaran hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mengalahkan percabulan? Bagaimana bisa mengalahkan perbuatan pencemaran? Bagaimana bisa mengalahkan hawa nafsu pornografi itu dan sebagainya? Caranya Roh Kudus akan mengganti kita, menguasai kita. Roh Kudus akan memberikan buah roh. Kita bisa menguasai diri. Sehingga kita tidak tertarik lagi dengan percabulan. Kalau kita bisa menguasai diri, kita tidak akan tertarik dengan pornografi. Tidak harus dilarang orang tua. Tidak harus diawasi oleh guru-guru. Tidak harus diawasi dengan CCTV yang ada di mana-mana. Tapi jika Roh Kudus memberikan buah penguasaan diri dalam hidup kita, dalam hidup seseorang, otomatis kita bisa menguasai diri sehingga tidak ada percabulan dan sebagainya. Bagaimana supaya kita waktu itu kita jatuh dalam dosa penyembahan berhala, dosa okultisme, sihir, percaya ramalan-ramalan bintang dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan buah di kita, buah kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita mengerti pada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan tertarik lagi dengan penyembahan berhala. Tidak akan percaya lagi dengan ramalan-ramalan. Karena kita lebih percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Bagaimana bisa mengalahkan perseteruan, perselisihan, iri hati, benci, egois dan sebagainya? Tuhan akan memberikan buah roh kasih, kelemah lembutan. Kalau kita memiliki kasih kepada sesama, kita nggak akan iri hati, kita nggak akan perselisihan, kita nggak akan berseteru. Kalau kita semua ada kasih, kalau keluarga kita dipenuhi kasih
diberikan kasih buah roh itu, pasti keluarga itu akan saling mengasihi. Gak ada sakit hati, gak ada cepat marah, gak ada kebencian, karena ada buah kasih itu. Kalau kita mungkin awalnya gampang marah, suka emosi, ya dikit-dikit marah, marah kok sedikit ya. Kita nggak bisa menghilangkan dengan sendiri. Tapi kalau Roh Kudus ada, akan memberikan buah apa yang dibutuhkan, kesabaran. Kalau kita muncul buah kesabaran dalam hidup kita nggak akan gampang emosi, nggak gampang tersinggung, karena kita diberi buah kesabaran. Kalau awalnya orang itu suka mabuk-mabukan, suka pesta pora, dan pada saat diberi buah roh, sukacita, damai sejahtera, mereka tidak akan lagi mabuk-mabukan. Karena orang yang suka mabuk-mabukan itu biasanya hidupnya tidak damai sejahtera. Kalau ada orang pelit sekali, bukan pelit tapi pelit setengah mati. Bukan gak punya tapi pelit setengah mati. Pelit menolong, pelit memberi. Gak bisa dipaksa, saudaraku. Tapi kalau Tuhan berikan buah roh, kemurahan hati, kebaikan, dia pasti akan memberi, akan menolong. Karena apa? Ada buah kemurahan hati, ada buah kebaikan, sehingga dia gunakan itu. Jadi itu semuanya karya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulannya adalah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Saudara percaya dalam hidup saudara Roh Kudus? Coba lihat, kelihatan enggak? Coba kelihatan, enggak kelihatan. Kemarin kita bicara bahwa Roh Kudus itu sebagai angin. Angin itu enggak kelihatan. Waktu di Pentakosta terjadi tiupan angin yang keras, enggak kelihatan. Tapi ada kekuatan yang dahsyat. Sama seperti Roh Kudus, enggak kelihatan. Dalam hidup saudara ada Roh Kudus, tidak kelihatan, tapi ada kuasa yang bekerja. Ada kekuatan yang dahsyat yang mampu menolong saudara, mampu menolong saudara untuk mengasihi satu sama lain, mampu menolong kita untuk mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan kehidupan nafsu lama kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita menghasilkan buah roh, yaitu karakter seperti Kristus. Sehingga hidup kita akan menjadi seperti serupa Kristus. Dan itu hanya dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Dengan kekuatan kita sendiri kita kan gak bisa. Hanya kekuatan Roh Kudus yang mampu menolong saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku, jika saat ini saudara ada kepahitan, ada kehidupan kita yang lama, ada kejengkelan, mungkin saudaraku yang mendengar melalui live streaming ini, ada dosa lama, ada pemabukan, ada pesta pora, ada pornografi, yang mungkin saudara masih senang itu. Bertobatlah. Izinkan Roh Kudus menguasai hidup saudara, menjamah hidup saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja.
dengarkan suara Roh Kudus. Roh Kudus berkata, bukan berteriak, tapi dengan penuh lembut akan berkata-kata dalam hati saudara melalui firman-Nya. Dan firman itu akan menggerakkan hati saudara sehingga kita mengikuti firman itu, Roh Kudus itu. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati, mohon supaya Roh Kudus menguasai hati saudara. Saya percaya Roh Kudus akan mampu masuk dalam hidup saudara, dan Roh Kudus itu akan menjamah saudara. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka hidup kita akan mengalami pengubahan, akan diubah Tuhan. Karena itulah kuasa Roh Kudus bagi orang percaya, yaitu mengubah kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati hati kami Tuhan, menjamah kami. Kami gak mampu mengalahkan kedagingan kami sendiri. Kami gak mampu mengasihi satu sama lain. Kami gak mampu menghasilkan buah-buah roh, karakter seperti Kristus. Hanya karya Roh Kudus yang memampukan kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, kami membuka hati, biar Roh Kudus bekerja, menguasai hati kami, pikiran kami, memampukan kami, sehingga kami benar-benar mampu mengasihi saudara kami, mengasihi kakak kami, mengasihi adik-adik kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi anak kami, mengasihi teman-teman di kantor, mengasihi teman-teman di gereja. Mampukan kami Tuhan, ya Roh Kudus, untuk kami mengalahkan kedagingan kami. Kedagingan seperti lalat yang suka hal yang busuk. Tolong ya Tuhan, jamah kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mengalahkan kedagingan itu dalam hidup kami. Bahkan mampukan kami untuk mengeluarkan buah roh yang akan mengalahkan kedagingan itu. Dan itu semuanya kami butuhkan Engkau. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Saudara, kita akan menaikkan pujian ini. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan hati saudara. Allah Roh Kudus, dimuliakan Roh Kudus dalam hidup kita. Diberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Kita imani supaya sungguh kehidupan kita dikuasai Roh Kudus, sehingga akan mengubahkan hidup kita ini. Kita akan nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita nyanyikan dari awal yang lebih sungguh-sungguh. Katakan, Yesus Tuhan ditinggikan,
surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh hidup bersatu denganmu selamanya. Katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tapi jika dari awal Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh hidup bersatu denganmu selamanya. Katakan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga. Saudaraku, katakan, jemaat mengatakan sendiri, Allah Roh Kudus. Jemaat silakan sampaikan, jamah hatiku, berikan urapan kuasa-Mu, ku rindu selalu dekat-Mu. Sekali lagi, jemaat sendiri katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kita sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, hingga di hadiratmu. Terima kasih Tuhan.
Biar Roh Kudus akan terus mengubah hidup kami, memampukan kami, mengubahkan kami mengasihi satu sama lain, memampukan kami mengalahkan perbuatan daging, memampukan kami untuk mengasihkan buah-buah roh, sehingga kami menjadi semakin mirip dengan karakter Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Kami berdoa pada saat ini Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan memberkati pada masa-masa transisi kepemimpinan pemerintah. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh akan terjadi pergantian yang sangat indah. Tidak terjadi gejolak, tapi benar-benar pemerintahan yang baru akan menggantikan pemerintahan yang lama dengan kuasa Allah yang menyangguinya, dengan pertolongan Tuhan yang lebih berkuasa menjaganya, sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa yang terus bertumbuh mensejahteraan rakyatnya dalam kehidupannya. Kami berdoa Bapa untuk gereja-Mu ini. Tuhan berkati gereja ini. Pakai terus Tuhan untuk pemulihan atas umat-Mu. Sangat banyak membutuhkan pemulihan Bapa. Tuhan berkati gereja-Mu ini. Tuhan berkati tempat ini menjadi tempat pemulihan atas orang-orang yang datang di tempat ini, sehingga mereka diubahkan hidupnya di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Siaan yang mengalami stroke cukup lama. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesabaran Pak Siaan, mampukan Pak Siaan mengendalikan emosinya. Biar Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan penguasaan diri pada Pak Siaan, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh emosi-emosi yang ada. Kami berdoa saat ini Ibu Raquel yang pada siang ini akan kontrol kesehatannya, baik cek kesehatan maupun kandungannya. Tuhan memberkati Ibu Raquel. Tuhan berkati supaya Ibu Raquel dalam keadaan sehat, supaya bayi dalam kandungannya sehat, karena campur tangan Tuhan, karena berkat Tuhan. Kami berdoa saudara kami Yohana yang mengalami patah tulang tangan kanannya. Tuhan, kami percaya pada Tuhan, kuasa masih ada. Tuhan jamah, Tuhan yang tulang yang patah disembuhkan Tuhan oleh pilul-pilulnya. Tuhan menjamah sehingga tulang ini menjadi pulih kembali, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa keluarga yang saat ini bersama kami karena sedang berlibur. Kami berdoa baik untuk keluarga Pak Robinson Sitomorang. Kami berdoa untuk keluarga Pak Condro. Kami berdoa untuk keluarga yang lain ya Bapa, yang kami nggak bisa sebutkan, yang saat ini mungkin mereka sedang di luar kota. Tuhan memberkati mereka, memberikan damai sejahtera pada waktu mereka bertemu dengan keluarganya. Damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini bersyukur Tuhan, Engkau kirimkan keluarga kami, keluarga Bapak Eka bersama keluarga dari Gereja Baptis Kalvari Batam datang bersama kami. Terima kasih Bapa, itu kasih karunia Tuhan, itu pimpinan Tuhan bagi keluarga ini. Kami serahkan keluarga ini, Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan berkati usahanya Pak Eka, Tuhan berkati pekerjaan Ibu Eka, Tuhan berkati anak-anak mereka, sehingga anak-anak dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa jika Pak Eka akan berangkat ke Batam kembali hari Selasa yang akan datang. Tuhan sertai mereka dalam penerbangannya, Tuhan lindungi mereka sehingga sampai di Batam bertemu dengan keluarganya dengan kasih karunia Tuhan, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, silakan saudara berdoa sendiri. Nyatakan pergumulan saudara, permohonan saudara kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan mendengar doa saudara di tempat ini.
Mari berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tinggalkan tempat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan akan memenuhi hidupmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kepadanya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Sekali lagi kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari bersama-sama dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Dan selamat ulang tahun buat Ibu Siahaan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.